Rezeki tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. Inilah cerita tentang rezeki yang lahir dari kesabaran orang-orang biasa. Dompet suamiku kosong hari itu, bukan hampir kosong, tapi benar-benar tidak bersisa. Aku masih ingat betul bagaimana suara resleting dompet itu terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menegaskan kenyataan yang ingin kami hindari sejak pagi. Suamiku membukanya perlahan, menatap ke dalamnya cukup lama, lalu menghela napas pendek yang berusaha ia sembunyikan dariku. Tidak ada lembaran uang yang terlipat rapi, tidak ada koin yang biasanya terselip di sudut kecil, hanya ruang kosong yang dingin dan rasa berat yang tiba-tiba memenuhi dada kami berdua. Hari itu seharusnya hari biasa, tidak ada musibah besar, tidak ada pengeluaran mendadak yang meledak-ledak. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyesakan. Dompet itu kosong bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena hidup yang pelan-pelan mengikis isinya. Belanja dapur kemarin, uang transport, tagihan yang jatuh tempo, dan kebutuhan kecil yang selalu terlihat sepele, semuanya mengambil bagian, sampai akhirnya tak tersisa apapun. Aku melihat wajah suamiku, ia berusaha tersenyum, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada rasa bersalah yang berusaha ia telan sendiri, seolah dompet kosong itu adalah bukti kegagalannya sebagai kepala keluarga. Padahal aku tahu, ia sudah bekerja sekuat tenaga. Pagi berangkat lebih awal, pulang saat langit mulai gelap, membawa lelah di pundaknya dan harapan kecil yang selalu ia simpan untuk kami. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan mulai berdesakan. Besok makan apa? Beras di wadah tinggal sedikit. Gas hampir habis, uang belanja hari ini tidak ada. Namun aku memilih diam. Aku tak ingin menambah beban di wajahnya. Kadang, kandingan bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, tapi karena terlalu banyak yang ingin diselamatkan. Dompet kosong itu tergeletak di atas meja, terbuka, seperti saksi bisu keadaan kami. Benda kecil yang biasanya tak pernah kami pikirkan, tiba-tiba menjadi pusat dari seluruh kecemasan. Aku duduk di samping suamiku, menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri sendiri sebelum menenangkannya. Dalam hatiku, ada rasa takut, tapi juga tekad kecil untuk tidak menyerah. Hari itu, kami belajar satu hal sejak awal cerita ini dimulai, bahwa kosongnya dompet tidak selalu berarti kosongnya harapan. Namun untuk sampai pada keyakinan itu, kami harus melewati detik-detik pertama yang paling berat, ketika kami benar-benar sadar, tak ada lagi yang bisa diandalkan, selain satu sama lain. Ia pulang lebih cepat dari biasanya, langkahnya pelan, tidak seperti hari-hari lain ketika pintu dibuka dengan sedikit suara tergesa dan napas lelah yang panjang. Kali ini, hampir tidak ada bunyi. Seolah ia ingin masuk ke rumah tanpa benar-benar terlihat. Wajahnya menunduk, bahunya sedikit turun, dan sorot matanya kosong seperti membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Aku yang sedang duduk di ruang kecil itu langsung tahu, tanpa perlu bertanya, ada hari-hari tertentu dalam hidup yang cukup dibaca dari cara seseorang berjalan. Hari itu jelas bukan hari yang baik untuknya. Bukan hanya soal lelah fisik, tapi lelah yang berasal dari harapan yang tidak sampai tujuan. Aku menatapnya beberapa detik, mencoba menahan pertanyaan yang sudah berputar di kepala. Kadang, kata-kata justru bisa menjadi pisau jika diucapkan terlalu cepat. Ia melepas sepatu dengan gerakan lambat, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan dompet yang sudah mulai kusam di bagian sudutnya. Dompet itu bukan dompet mahal. Sudah menemaninya bertahun-tahun, menyimpan uang hasil kerja, kartu-kartu penting, dan tanggung jawab yang tak pernah ringan. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di tengah, seolah sengaja ingin aku melihatnya. Terbuka, kosong. Tidak ada lembaran uang yang terlipat, tidak ada koin yang biasanya terselip dan berbunyi kecil saat dompet digerakkan. Hanya ruang hampa yang menganga, seperti cerminan perasaannya hari itu. Dadaku terasa sesak, bukan karena terkejut, tapi karena lelah yang sudah lama tertahan akhirnya menemukan wujudnya. Aku memandang dompet itu cukup lama, lalu mengalihkan pandangan ke wajahnya. Ia tidak menatapku. Matanya fokus entah kemana,
Mungkin kegagalan yang sedang ia hitung dalam diam. Aku tahu, dompet kosong itu bukan sekadar soal uang. Itu tentang rasa tidak berguna yang sering menghampiri seorang laki-laki ketika ia merasa tak mampu membawa pulang apa-apa. Tentang perasaan bersalah yang ia simpan sendiri, meski dunia tahu ia sudah berusaha. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kata-kata itu terasa terlalu ringan untuk situasi seberat ini. Di luar, sore berjalan seperti biasa, ada suara motor lewat, anak-anak berteriak bermain, dan penjual keliling yang tetap menawarkan dagangannya. Dunia tidak berhenti hanya karena dompet kami kosong. Justru itulah yang membuatnya semakin perih. Hidup tetap menuntut, sementara kami sedang kehabisan pegangan. Aku berdiri pelan, mengambil segelas air, lalu meletakkannya di dekatnya. Gerakan kecil yang mungkin tak banyak membantu, tapi setidaknya menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Ia meneguk air itu tanpa bicara, lalu menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti menyerah, tapi juga seperti menahan diri agar tidak benar-benar jatuh. Pikiranku melayang ke dapur, beras tinggal sedikit, lauk terakhir sudah kami masak siang tadi. Besok masih panjang, dan aku tidak tahu harus mengisinya dengan apa. Namun di tengah semua kekhawatiran itu, ada satu hal yang aku yakini. Lelaki di depanku ini bukan pemalas. Ia bukan orang yang menghindari tanggung jawab. Ia hanya sedang berada di titik paling sunyi dalam perjuangannya. Aku duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Terkadang, kehadiran lebih berarti daripada nasihat. Dompet itu masih terbuka di meja, kosong dan jujur menunjukkan keadaan kami. Tapi di ruangan kecil itu, di antara napas yang berat dan keheningan yang panjang, aku memilih untuk bertahan. Karena aku tahu, cerita kami tidak berhenti di meja ini baru awal dari hari yang berat, dan entah bagaimana, kami harus melaluinya bersama. Aku tidak berkata apa-apa. Tidak ada kalimat penguat, tidak ada keluhan, tidak juga pertanyaan yang bisa membuat suasana semakin berat. Aku justru bangkit perlahan dan melangkah menuju dapur. Ada saat-saat dalam rumah tangga di mana diam adalah pilihan paling bijak. Bukan karena tak peduli, tapi karena ingin menjaga perasaan satu sama lain agar tidak saling runtuh. Dapur kami kecil, sederhana, dengan rak kayu yang mulai pudar warnanya. Lampunya agak redup, tapi cukup untuk melihat apa saja yang tersisa. Aku membuka lemari, menatap isinya dengan napas tertahan. Di sana, masih ada sedikit sayur yang terselip di sudut, sebutir telur di wadah plastik, dan beberapa bumbu sisa kemarin yang aromanya masih bertahan. Tidak banyak, tidak istimewa, tapi cukup untuk dimasak. Tanganku menyentuh bahan-bahan itu satu persatu, seolah sedang menghitung peluang. Sayurnya tidak segar seperti di pasar, daunnya sedikit layu, tapi belum rusak. Telurnya hanya satu, kecil pula, mungkin tidak cukup jika dipikirkan dengan logika perut. Bumbu-bumbu itu sudah tercampur, sebagian tinggal ampas, namun masih menyimpan rasa. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan hati yang mulai dipenuhi kekhawatiran. Di balik pintu dapur, aku bisa mendengar keheningan ruang tamu. Suamiku masih duduk di sana, mungkin masih menatap dompet kosong itu, atau mungkin menatap lantai sambil memikirkan apa yang gagal hari ini. Aku tahu, jika aku kembali dan mengeluh tentang sedikitnya bahan makanan, itu hanya akan menambah beban di dadanya. Maka aku memilih melakukan apa yang masih bisa kulakukan, memasak. Kompor dinyalakan, api kecil muncul dengan suara lirih. Aku menuang sedikit minyak, menunggu panasnya sambil mengaduk pikiran sendiri. Ada rasa sedih yang berusaha naik ke permukaan, tapi aku tekan dalam-dalam. Menjadi istri di saat seperti ini bukan tentang mencari siapa yang salah, melainkan tentang mencari cara agar hari ini tetap bisa dilewati. Sayur itu aku potong kecil-kecil, agar terlihat lebih banyak. Telur aku kocok pelan, berharap bisa mengikat semuanya menjadi satu hidangan sederhana. Bumbu sisa kemarin aku tumis kembali, aromanya mulai memenuhi dapur kecil kami. Bau itu tidak mewah, tidak menggoda seperti masakan restoran, tapi cukup hangat untuk menenangkan hati. Di setiap adukan, aku berdoa dalam diam.
Bukan doa panjang, hanya harapan sederhana agar suamiku tidak merasa sendirian. Sesekali, mataku terasa panas. Bukan karena bawang, tapi karena perasaan yang akhirnya mencari jalan keluar. Aku ingat hari-hari ketika kami masih punya banyak pilihan, ketika belanja bukan soal menghitung sisa uang, dan ketika senyum datang lebih mudah. Namun hidup tidak selalu berjalan lurus, ada belokan tajam yang memaksa kita melambat, bahkan berhenti sejenak. Masakan itu akhirnya matang. Sederhana, sangat sederhana. Aku menatanya di piring dengan rapi, meski isinya tak seberapa. Bagiku, ini bukan sekadar makanan. Ini adalah bentuk perlawanan kecil terhadap keadaan. Bukti bahwa meski dompet kosong, dapur belum sepenuhnya menyerah. Aku membawa piring itu keluar, mendekati suamiku yang masih diam. Dia menoleh pelan. Matanya sedikit terkejut melihat aku membawa makanan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Tapi di antara tatapan itu, ada percakapan yang tak terucap, tentang lelah, tentang takut, dan tentang tekad untuk tetap bertahan. Hidup rumah tangga memang tidak selalu tentang tawa dan kecukupan. Kadang, konflik hadir bukan dalam bentuk pertengkaran, melainkan dalam sunyi yang panjang dan pilihan-pilihan kecil yang harus diambil dengan hati-hati. Dan hari itu, di dapur kecil dengan bahan seadanya, aku memilih satu hal. Selama masih bisa memasak, selama masih bisa berbagi satu piring sederhana, aku akan tetap berdiri di sampingnya, apapun keadaan kami. Sambil mengaduk wajan, aku menahan air mata. Api kecil di bawahnya menyala pelan, cukup untuk memanaskan masakan sederhana yang sedang kuusahakan terlihat layak. Tanganku terus bergerak, bukan karena terburu-buru, tapi karena jika berhenti, mungkin dadaku akan lebih dulu sesak. Ada getaran halus di ujung jari yang sulit dikendalikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan perasaan yang perlahan naik ke permukaan. Bukan karena lapar, perutku masih bisa bertahan, tapi karena ingin suamiku tetap merasa dihargai. Aku tahu betul, di ruang depan sana, ia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Diamnya bukan tanda tidak peduli, melainkan tanda kelelahan yang sudah terlalu lama dipikul sendirian. Lelaki itu jarang mengeluh. Bahkan ketika pundaknya hampir roboh, ia tetap berusaha berdiri tegak di hadapanku. Dan hari ini, dompet kosong itu seperti menampar semua usaha yang sudah ia lakukan selama ini. Aku mengaduk lagi wajan itu, lebih pelan. Bau masakan mulai menyebar, sederhana tapi hangat, di kepalaku. Kenangan-kenangan lama bermunculan. Hari pertama kami hidup bersama, saat segalanya terasa cukup meski sebenarnya belum banyak. Saat kami tertawa hanya karena makan bersama di lantai dengan lauk seadanya. Tapi hati terasa penuh, aku tidak menyangka. Bertahun-tahun kemudian, kami akan kembali ke titik ini, namun dengan beban yang jauh lebih berat. Air mataku hampir jatuh ketika aku membayangkan apa yang mungkin ia rasakan. Rasa gagal, rasa tidak berguna, rasa takut tidak bisa memberi. Padahal aku tahu, ia sudah berjuang sekuat yang ia bisa. Pagi-pagi ia berangkat, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Pulang membawa lelah, bukan karena malas, tapi karena dunia memang tidak selalu ramah. Ia sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan egonya hanya agar rumah ini tetap berdiri. Aku menelan ludah, memejamkan mata sejenak. Jika aku menangis sekarang, bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu memahami situasi ini. Namun aku memilih menahannya. Bukan karena perasaanku tidak penting, melainkan karena ada perasaan lain yang harus lebih dulu dijaga. Harga diri seorang suami, lelaki yang ingin tetap merasa ia berarti, meski hari ini ia pulang tanpa apa-apa. Sendok kayu itu kuangkat. Kuperiksa masakan sekali lagi, rasanya mungkin biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi aku berharap kehadirannya bisa menjadi penyangga kecil untuk hatinya yang sedang runtuh. Aku ingin ia tahu bahwa di mataku, nilainya tidak diukur dari seberapa tebal dompetnya hari ini. Tanganku gemetar sedikit saat mematikan kompor. Aku menyeka sudut mata dengan cepat, memastikan tidak ada jejak air mata yang tersisa.
Aku tidak ingin ia melihatku rapuh, bukan karena aku harus selalu kuat, tapi karena aku ingin ia merasa aman. Aman untuk bernapas, aman untuk beristirahat dari rasa bersalah yang tak perlu. Aku menata makanan itu di piring dengan hati-hati, setiap gerakan terasa seperti doa kecil yang tak terucap. Semoga ia mau makan. Semoga ia tahu bahwa keberadaannya di rumah ini jauh lebih penting daripada apapun yang bisa ia bawa pulang. Semoga ia mengerti bahwa aku memilihnya bukan karena janji hidup mudah, tapi karena keyakinan untuk saling menggenggam di saat paling sulit. Saat aku melangkah keluar dari dapur, dadaku masih terasa berat, tapi langkahku lebih mantap. Ini mungkin titik terendah kami. Hari ketika dompet kosong, dapur hampir kosong, dan hati nyaris menyerah. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Lelaki yang duduk di ruang depan itu bukan orang yang gagal. Ia hanya sedang lelah, dan tugasku hari ini bukan menyelesaikan semua masalah, melainkan memastikan ia tidak merasa sendirian saat dunia terasa begitu sempit. Saat makan, aku tersenyum, senyum yang kuusahakan lahir dari ketenangan, meski di dalam dada masih ada sisa cemas yang belum sepenuhnya reda. Aku menggeser piring ke arahnya, memastikan porsinya sedikit lebih banyak dari punyaku. Lalu dengan suara selembut yang bisa kuucapkan, aku berkata, "Kita makan dulu ya." Kalimat sederhana, tapi aku tahu hari ini maknanya jauh lebih dalam daripada biasanya. Suamiku terdiam lama, tangannya berhenti di atas meja. Matanya menatap piring tanpa fokus, seolah ia sedang menimbang bukan hanya makanan di depannya, tapi juga seluruh perjalanan hari ini. Aku tidak memaksanya bicara. Aku membiarkan keheningan itu berjalan sebentar, memberi ruang baginya untuk bernapas. Kadang, kesetiaan tidak selalu ditunjukkan lewat kata-kata panjang, tapi lewat kesabaran menunggu. Beberapa detik terasa seperti menit, lalu akhirnya ia berkata pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suasana yang hening. "Maaf, hari ini aku pulang tanpa apa-apa." Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Ada penyesalan di sana, ada rasa bersalah yang begitu nyata, seolah kehadirannya sendiri belum cukup, seolah nilainya sebagai suami diukur dari apa yang ia bawa pulang hari itu. Dadaku menghangat, bukan oleh amarah, tapi oleh empati. Aku menatap wajahnya yang menunduk, dan di saat itu, aku sadar betapa berat beban yang selama ini ia simpan. Aku tahu, meminta maaf bukan hal mudah bagi seorang lelaki yang sudah berjuang. Maka aku menjawab tanpa ragu, tanpa berpikir terlalu lama, "Kamu pulang dengan selamat, itu sudah rezeki." Kalimat itu keluar begitu saja, tapi aku mengucapkannya dengan sepenuh hati. Bagiku, rezeki tidak selalu berbentuk uang atau barang. Rezeki juga hadir dalam bentuk napas yang masih terjaga, langkah yang kembali ke rumah, dan tubuh yang masih utuh. Aku lebih memilih suamiku pulang tanpa uang daripada tidak pulang sama sekali. Nilai itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Ada kilat kecil di matanya, campuran antara haru dan kelegaan. Mungkin untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tidak dihakimi. Aku tahu, kata-kataku tidak serta-merta menghilangkan semua beban di kepalanya, tapi setidaknya, ia tahu bahwa di rumah ini, ia tetap diterima apa adanya. Kami mulai makan. Suapan demi suapan terasa lebih hangat dari biasanya, bukan karena rasanya yang istimewa, tapi karena ada ketenangan kecil yang menyelinap di antara kami. Di dalam hatiku, aku berdoa tanpa suara. Doa agar ia dikuatkan, doa agar esok hari membawa jalan yang lebih lapang, dan doa agar kesetiaan kami tidak goyah hanya karena keadaan sedang sempit. Aku percaya, doa tidak selalu harus diucapkan dengan tangan terangkat. Kadang, doa hadir dalam sikap menerima, dalam senyum yang ditahan, dan dalam kalimat sederhana yang menenangkan hati. Malam itu, di meja makan sederhana dengan lauk seadanya, aku memilih setia. Setia pada suamiku, setia pada keyakinan bahwa setiap kesulitan punya batas, dan setia pada harapan bahwa rezeki akan datang tepat pada waktunya. Malam itu berjalan pelan, seolah ikut merasakan kelelahan kami,
Setelah makan, kami duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Lampu rumah menyala temaram, angin malam masuk lewat celah jendela, membawa udara dingin yang menenangkan. Suamiku memejamkan mata sejenak, mungkin mencoba merapikan pikirannya sebelum tidur. Aku pun merapikan dapur, menyimpan piring yang tadi kami pakai, sambil terus berdoa dalam hati agar esok hari lebih baik dari hari ini. Saat waktu hampir mendekati tengah malam, ponsel suamiku yang tergeletak di sampingnya tiba-tiba berbunyi, bukan dering keras, hanya getaran singkat. Tapi cukup membuat kami saling menoleh. Suamiku meraih ponsel itu dengan gerakan ragu, seperti takut berharap terlalu tinggi. Ia membuka pesan itu perlahan, membaca isinya dalam diam. Wajahnya yang tadinya datar berubah sedikit demi sedikit. Aku memperhatikannya dari kejauhan, ada cahaya kecil di matanya yang mulai kembali. Ia menoleh ke arahku, lalu berkata pelan, hampir tak percaya, bahwa ada panggilan kerja untuk besok pagi. Bukan pekerjaan besar, bukan pula pekerjaan yang menjanjikan bayaran melimpah, tapi cukup untuk membuat kami bisa belanja lagi, cukup untuk mengisi dapur yang tadi hampir kosong. Dadaku terasa hangat. Bukan karena jumlah uang yang akan didapat, melainkan karena rasa lega yang datang setelah hari panjang penuh ketegangan. Aku tahu, ini bukan solusi untuk semua masalah kami. Tapi di saat seperti ini, satu pintu kecil yang terbuka sudah lebih dari cukup. Setidaknya, besok kami tidak perlu bingung memikirkan makan apa. Suamiku tersenyum untuk pertama kalinya hari itu, senyum yang sederhana, tapi jujur. Ia berkata bahwa besok ia harus berangkat pagi-pagi dan suaranya terdengar lebih ringan. Aku mengangguk, ikut tersenyum, lalu berkata agar ia beristirahat. Dalam hati, aku bersyukur. Doa-doa yang tadi kupanjatkan dalam sunyi ternyata tidak sia-sia. Malam itu, kami tidur dengan perasaan berbeda. Masalah belum selesai, tapi ada harapan yang kembali tumbuh. Aku memejamkan mata sambil mengingat hari yang baru saja kami lewati. Dari dompet kosong, dapur sederhana, hingga pesan singkat yang datang di waktu yang tepat. Aku semakin yakin bahwa rezeki memang sering datang dengan cara yang tak terduga. Bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan secukupnya. Datang tepat saat kami hampir menyerah. Pesan singkat itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi bagi kami, itu adalah jawaban atas doa. Bukti bahwa selama kami saling menguatkan, selalu ada jalan yang dibukakan. Malam itu, aku tersenyum dalam gelap. Percaya bahwa hari esok, meski sederhana, akan kami jalani dengan hati yang lebih tenang. Hari itu aku belajar, rezeki bukan hanya soal uang di dompet, bukan sekadar lembaran yang bisa dihitung atau angka yang tercatat di layar ponsel. Rezeki ternyata jauh lebih luas, lebih dalam, dan seringkali hadir dalam bentuk yang tidak langsung kami sadari. Ia menyelinap lewat sikap, lewat kesabaran, dan lewat pilihan-pilihan kecil yang diambil dengan hati yang ikhlas. Kadang, rezeki adalah istri yang tetap memasak, meski tahu keadaannya sulit, tetap berdiri di dapur dengan bahan seadanya, bukan karena tidak merasa sedih, tapi karena memilih untuk bertahan. Memasak bukan hanya soal menyiapkan makanan, melainkan tentang menjaga suasana rumah agar tidak runtuh, tentang menciptakan rasa aman di tengah ketidakpastian. Aku melihat sendiri bagaimana satu piring sederhana bisa menguatkan lebih dari sekadar mengenyangkan perut. Dari masakan itu, ada pesan diam-diam yang tersampaikan, bahwa kami masih punya satu sama lain, bahwa rumah ini belum kehilangan harapannya, bahwa cinta tidak berhenti hanya karena uang sedang tidak ada. Hari itu juga aku belajar, rezeki bisa berupa kata-kata yang lembut di saat hati sedang rapuh, kalimat sederhana yang tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya menerima. Kata-kata yang mungkin terdengar biasa, tapi mampu menyelamatkan harga diri seseorang. Dalam rumah tangga, hal-hal seperti itulah yang seringkali menjadi penopang utama, meski jarang disadari. Aku belajar bahwa kesetiaan adalah rezeki yang mahal. Tetap memilih bersama di saat keadaan sempit bukan perkara mudah, tapi justru disitulah nilainya. Saat seseorang tidak pergi, tidak menyalahkan, dan tidak menyerah, meski jalan terasa berat,
Kesetiaan seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur dengan apapun. Hari itu aku juga memahami, rezeki bisa hadir dalam bentuk kekuatan untuk menahan air mata, bukan karena tidak ingin menangis, tapi karena tahu ada hati lain yang harus dijaga. Menahan diri agar orang yang kita cintai tidak merasa sendirian dalam kegagalannya, itu adalah bentuk kasih yang sering tak terlihat, tapi dampaknya sangat besar. Semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa rezeki tidak selalu datang untuk mengubah keadaan secara drastis. Kadang, rezeki datang hanya untuk membuat kita kuat menjalani hari berikutnya, cukup agar kita tidak menyerah hari ini. Cukup agar kita masih mau berharap esok hari akan lebih baik. Hari itu, dari dompet yang sempat kosong dan dapur yang hampir menyerah, aku belajar tentang makna cukup. Cukup untuk bersyukur, cukup untuk bertahan, dan cukup untuk saling menguatkan. Dan aku percaya, selama rezeki semacam ini masih ada di rumah kami, uang hanyalah soal waktu. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, jangan menyerah dulu. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang berpaling darimu. Bisa jadi, kamu hanya sedang berada di jeda kecil sebelum sesuatu yang lebih baik datang menghampiri. Hari-hari sulit memang sering membuat napas terasa pendek dan hati mudah goyah, tapi bukan berarti semua pintu telah tertutup. Ada masa ketika usaha terasa sia-sia, doa seolah menggantung di udara, dan dompet tak kunjung terisi. Namun percayalah, setiap langkah yang kamu ambil hari ini tetap dihitung, setiap kesabaran yang kamu jaga, setiap air mata yang kamu tahan, tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu sedang berjalan menuju waktunya masing-masing. Rezeki tidak selalu datang dengan suara keras atau bentuk yang mencolok. Kadang ia hadir pelan, lewat jalan yang sederhana, bahkan lewat hal-hal yang sempat kamu anggap sepele. Yang terpenting, tetaplah bertahan dan jaga hatimu agar tidak dipenuhi putus asa. Karena rezeki bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang ketepatan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua yang kamu lalui hari ini bukan kebetulan. Rezeki tidak pernah salah alamat.